Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari ibunya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya, sementara dalam keadaan dan waktu yang sama kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka manusia itu hidup dengan keangkuhan, egois, rakus, sombong, takabur. Bahkan di antara mereka manusia itu sudah ada yang berani-berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat nanti Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina, terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ma'budah illallah. Alhamdulillah, di siang hari ini aktivitas kemanusiaan kita terhenti sejenak. Kita berkemampuan untuk menyatukan jiwa dan raga kita berduyun-duyun ke tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, untuk membangun kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah melalui sholat Jumat berjamaah.
Semoga sholat Jumat hari ini menjadi sholat Jumat yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik kelak di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Salam terim salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang sengaja dikirim oleh Allah untuk mencerdaskan kehidupan manusia, mencerahkan kehidupan manusia, untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hanya bersama Allah Rabbul Alamin. Anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita jamaah sholat Jumat pada hari ini. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, menyampaikan wasiat Allah Rabbul Alamin kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran. Dan jangan kamu meninggal dunia, jangan kamu wafat, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat pertama di tahun 2024, di bulan Januari. Kita berada di suasana hari Jumat hari ini. Khatib ingin mengetengahkan kepada kita tentang sebuah peristiwa yang akan dialami oleh seluruh manusia di bumi, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, yaitu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Padang Mahsyar. Di dalam berbagai hadis dikemukakan, baik hadis muttafaqun alaih, semuanya mengatakan bahwa kelak nanti kita semua akan berkumpul di Padang Mahsyar. Dan di saat itu Allah menurunkan matahari di atas penduduk Padang Mahsyar, jaraknya hanya 1 jengkal. Panasnya sangat luar biasa. Kulit bisa terkupas dibanding dengan matahari yang hari ini jaraknya dari bumi ke langit. Di saat itu pula penduduk Padang Mahsyar sedang sibuk berdoa, tapi doa mereka semua ditolak oleh Allah. Di saat itu pula penduduk Padang Mahsyar kehausan, sehingga lidah mereka menjular keluar seperti binatang ketika kehausan di bumi. Dengan peristiwa ini hanya ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikemukakan dan ditengahkan dalam berbagai hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan riwayat-riwayat yang lain bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid karena Allah. Golongan yang kedua, orang-orang beriman atau pemuda yang ketika dia datang ke masjid kesendirian, dia ingat kesalahannya, lalu dia tafakkur kepada Allah Rabbul Alamin, dia mencucurkan air mata. Golongan ketiga, pemuda yang diajak perempuan cantik untuk berzina, tapi dia menolak. Golongan keempat, orang yang berinfak, bersedekah, tapi tidak diketahui oleh tangan kanannya. Golongan yang kelima adalah golongan orang-orang yang selalu memakmurkan rumah-rumah Allah Rabbul Alamin. Kapan saja, di mana saja mereka berada,
hatinya selalu menjadi junjungan bagaimana masjid di lingkungan mereka itu makmur. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang sentiasa menjaga agama ini. 7 golongan manusia ini melihat situasi padang mahsyar, matahari jarak 1 jengkal, lalu mereka mencari siapa yang layak berdoa hari itu ke hadapan Allah Rabbul Alamin. 7 golongan ini mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam, lalu mereka menyampaikan pernyataan mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau sudah menyaksikan keadaan penduduk pada mahsyar hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka hanya 1 jengkal. Mereka berdoa, tapi doa mereka ditolak oleh Allah. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular keluar seperti binatang kehausan di bumi. Tapi Allah tidak hadirkan air untuk penduduk pada mahsyar. Kini kami datang kepada engkau, wahai Adam. Engkau yang layak hari ini berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada mahsyar. Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak pantas berdoa hari ini. Aku tidak layak berdoa hari ini. 7 golongan manusia itu bertanya, wahai Adam, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang pertama? Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari dan Allah menghadirkan air dan Allah mengabulkan doa penduduk pada mahsyar. Nabi Allah Adam alaihissalam menangis dan mengatakan, aku tidak layak. Aku tidak pantas mengangkat mukaku untuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin hari ini. 7 golongan manusia bertanya, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas? Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, aku tidak pantas, aku tidak layak oleh karena aku termasuk hamba Allah yang melanggar perintah Allah Rabbul Alamin dengan memakan buah hulus. 7 golongan itu melanjutkan perjalanan berikut mencari Nabi Idris. Nabi Idris pun tidak layak, tidak pantas berdoa. Mereka berjalan terus bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nabi Nuh alaihi salam, kami baru saja datang dari Nabi Idris setelah bertemu dengan Nabi Adam, tapi mereka tidak layak berdoa kepada Allah hari ini. Wahai Nuh, engkau sudah lihat keadaan penduduk pada mahsyar hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka 1 jengkal. Mereka sibuk berdoa, tapi doa mereka ditolak. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular seperti binatang kehausan di atas muka bumi. Kini kami datang kepada engkau, wahai Nabi Nuh alaihi salam. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, wahai 7 golongan manusia, aku tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah. Aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia ini mengatakan, mengapa engkau tidak layak wahai Nuh alaihi salam? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang kedua setelah air bah? Maka engkau yang layak berdoa hari ini ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia itu bertanya, wahai Nuh alaihi salam, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Nuh alaihi salam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak bersabar mendakwakan agama Allah. Karena aku tidak bersabar, itulah aku berdoa sehingga kaumku ditenggelamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Aku tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia melakukan perjalanan berikutnya, bertemu Nabi Ilyasa, Harun, Musa, Ismail, dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kami sudah dari Nabi Adam,
Kami juga sudah bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain. Mereka semua tidak layak berdoa hari ini. Wahai Ibrahim, engkau sudah menyaksikan penduduk pada masa hari ini. Matahari di atas ubun-ubun mereka jaraknya hanya 1 jengkal. Mereka berdoa tapi doa ditolak oleh Allah. Mereka kehausan sehingga lidah mereka menjular seperti binatang kehausan di atas muka bumi. Kini engkau wahai Ibrahim alaihissalam, engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai 7 golongan atau 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. 7 golongan manusia itu bertanya, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas wahai Nabi Allah Ibrahim? Bukankah engkau bapa hanif para nabi dan rasul? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas, oleh karena aku pernah berbohong. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu bertanya, wahai Ibrahim, tolong ceritakan kepada kami apa kebohongan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, ketika Tuan Raja Namrud menyuruh aku menjaga kuil, ia pergi kunjungan ke beberapa wilayah. Ketika saya lihat kuil sudah tidak ada orang, saya bawa masuk kampak besar, lalu saya menghancurkan seluruh patung-patung yang ada dalam kuil itu. Tinggal 1 patung besar saja yang masih bergantung di atas kuil. Setelah aku menghancurkan patung-patung kecil itu dengan kampak, lalu saya ambil kampak dan saya meletakkan di atas patung besar, di leher patung besar. Begitu Tuan Namrud datang marah-marah dan mengatakan, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Mana orangnya? Mana alamatnya? Saya menjawab pada Tuan Raja Namrud, wahai Tuan Raja Namrud, lihatlah di leher patung besar ada kampak. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung ini. Ibrahim mengatakan, itulah kebohongan. Aku tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah Rabbul Alamin. 7 golongan manusia itu melakukan perjalanan berikutnya, bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Isa, kami sudah dari nenek moyang Nabi Adam alaihissalam, dan kami sudah bertemu semua nabi dan rasul, dan kami baru saja datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Isa, mereka semua tidak layak berdoa hari ini, maka kami kini datang kepada engkau wahai Isa alaihissalam. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Isa alaihissalam menjawab, wahai 7 golongan manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas. 7 golongan manusia itu mengatakan, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas wahai Nabi Allah Isa? Bukankah engkau adalah ruhnya Allah Rabbul Alamin? Maka kami datang kepada engkau, berdoalah supaya Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa penduduk pada masyar, dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas hari ini mengangkat muka untuk berdoa ke hadapan Allah Rabbul Alamin. 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah mengatakan, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, aku tidak pantas dan aku tidak layak berdoa hari ini ke hadapan Allah oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama ini, sehingga sekelompok manusia di bumi mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak sanggup mengangkat muka oleh karena malu dia pernah memakan buah duri menjadi pelanggaran di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hari ini umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia, melakukan maksiat kepada Allah seperti sedang
berbuat kebaikan. Di mana-mana kita lihat orang tidak malu lagi kepada Allah atas maksiat yang dia lakukan. Dia bersembunyi dengan maksiatnya, tapi lihat dia pura-pura datang ke masjid sujud, tapi dosanya bertumpuk dan tidak pernah malu. Syukur-syukur dia datang ke masjid, tapi ada yang justru tidak pernah ke masjid. Bahkan ada di antara mereka yang bermaksiat itu datang ke masjid 1 minggu 1 kali, dia menjadikan masjid seperti gereja. Bahkan ada yang nanti sholat setelah bulan suci Ramadan, itu pun malam pertama, kedua, dan ketiga, dan Idul Fitri. Mereka begitu maksiat dengan banyak di bumi ini kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini banyak orang yang tidak sabar dengan agama ini. Ada ulama yang tidak sabar dengan agama ini, sehingga dia menjual akidahnya, menjual agamanya, mencari uang. Demi ketenaran dia di atas bumi ini, dia mencari uang dengan cara yang tidak halal. Akibat kedisabaran mereka. Dan banyak orang Islam tidak sabar dengan agama ini. Rumah-rumah Allah sepi dari penduduk Allah. Sholat duhur sepi, asar sepi, maghrib sepi, isya sepi, apalagi sholat subuh. Mereka mayoritas dekat dengan masjid, tapi tidak pernah melangkah kakinya ke rumah Allah, karena mereka tidak pernah bersabar dengan agama ini. Hari ini lihat, orang mempertontonkan kebohongan menjadi sarana kehidupan. Baik menjadi pengusaha, berbohong dengan hati usahanya. Menjadi anggota partai, berbohong kepada rakyat dengan partainya. Menjadi presiden, hari-hari berbohong. Lalu itu dijadikan menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu. Padahal lihat, Ibrahim berbohong karena tauhid. Ibrahim berbohong karena siasah. Ibrahim berbohong karena penyembahan kepada berhala. Maka jalan satu-satunya dengan cara itu supaya Namrud dapat ketahui benarkah patung itu bisa menghancurkan. Hari ini lihat, orang menjadikan partai jadi Tuhan, pangkat dari Tuhan, jabatan dari Tuhan, usaha dari Tuhan, suami jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, hidup jadi Tuhan melebihi Allah Rabbul Alamin. Sehingga tinggal dipanggil oleh Allah, mereka enggan menuju Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah, kita akan berjumpa di padang mahsyar. Nabi akan memilah-milah siapa yang layak menjadi umatnya. Semoga khutbah singkat ini Allah memberi pikiran untuk kembali kita kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga di padang mahsyar kita dinaungi oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafayakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW datang sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup dari segala nabi dan rasul. Tapi lihat umatnya Muhammad SAW tidak menjadikan Nabi Muhammad jadi suri teladan bagi mereka dalam hidup. Bicara negara, mereka tidak mengambil Nabi Muhammad menjadi suri teladan untuk dijadikan contoh kepemimpinan. Bicara rumah tangga, mereka tidak menjadikan Nabi Muhammad jadi contoh kepala rumah tangga. Bicara bisnis, mereka tidak mengambil Nabi Muhammad menjadi suri teladan dalam bisnis kehidupan. Bicara pergaulan nasional dan internasional, mereka tidak menjadikan Nabi Muhammad menjadi suri teladan.
Bahkan di antara mereka umat Islam itu sendiri menjelek-jelekan Rasulullah Muhammad SAW. Lihat, sosmed di mana-mana. Orang menginjak-injak kitab Al-Quranul Karim menjadi mujizat terbesar dari Muhammad SAW. Lihat, hari ini orang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, bikin karikatur segala macamnya. Kemana kau umat Muhammad yang sebenarnya? Umat Muhammad SAW yang sebenarnya akan bertemu di padang mahsyar. Silakan hidup dengan cara kalian di atas muka bumi. Tapi Allah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah, dan berjuang dengan jalan itu supaya kamu menjadi beruntung di hadapan Allah Rabbul Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, haqimus salat